Allahumma fasholli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Yang saya cintai guru kita bersama Gus Lu'ay Adam Syiki, Doktor. Udah ujian belum? Bentar lagi. Nggak selesai dia lah. Saya ngomong sama kawan saya yang pengujinya sama direkturnya, kawan-kawan kita semua yang ada di sana. Cepat selesai Gus ya, cepat selesai kita segera buka perguruan tinggi di Sabilul Hasanah sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon, ini sudah jemaah calon haji apa calon jemaah haji? Calon jemaah haji. Tapi semuanya sudah melunasi semua. Minggu ini ya. Belum ada pengumuman ya. Mudah-mudahan dari calon jemaah haji menjadi jemaah calon haji. Beda Pak ya. Kalau sudah calon jemaah haji semuanya calon. Tapi kalau jamaah calon haji, orang-orang tertentu yang nanti akan masuk pada kloter-kloter pemberangkatan nanti. Ya, ya Bapak Ibu yang berbahagia, duduk di sini sudah berapa lama di sini? Jam berapa tadi? Jam berapa? 7:30. Sampai belum? Belum. Coba kita berdiri dulu sebentar. Ibu-ibu hadap sana, bapak-bapak hadap sana. Nah, kalau kreket mulai itu. Ya. Kalau bisa nyambung. Bisa nggak nyambung? Bapak nyambung, Pak, nyambung. Biar nyambung. Kita ta'awun, kita saling tolong menolong. Ya. Sudah. Tadi capek nggak Bapak Ibu? Capek nggak tadi? Nah kalau capek coba pijitin di depan sebelah ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, pijitin. Pijit. Ibu pijiti po depan Bu, depannya depan. Pijiti sambil berdoa, ya Allah sehat, ya Allah sehat, ya Allah sehat gitu ya. Sudah? Lemah belum? Sampai ke bawah juga nggak apa-apa ya. Terus sudah? Aduh yang di depan kasihan nggak ada yang pijitin gitu lah. Kalau begitu kita balik kanan gerak. Nah, gantian dong. Gantian. Nah. Pijiti lagi. Nah yang kasihan juga harus sesi nyambung tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa di plak-plak begini nggak apa-apa asal jangan kuat-kuat. Ya sudah. Nah kemudian hadap kanan gerak. Sudah. Barangkali tadi agak sampaikan gini-gini nggak apa-apa lah ya. Ini diri sendiri. Sehat ya Allah, bisa haji dengan baik ya Allah. Ya, mungkin ini agak sakit, boleh juga begini. Ya Allah yang top. Ya, sudah begini juga boleh, atau salah. Oke, ya. Ini juga boleh kok, nggak apa-apa. Boleh begini juga boleh. Oh ya Allah, kalau lemaknya, sehatnya kita semuanya. Ini juga boleh gitu. Iya. Sudah agak keringetan ya? Ya. Boleh duduk lagi.
Sudah, duduk lagi. Kalau haus boleh minum gitu ya. Kalau lapar boleh makan gitu ya. Pokoknya dengan Al-Huda itu luar biasa. Ya, tempatnya enak, punya sendiri. Nah, kapan baik ke sini untuk dimanfaatkan untuk manasik haji, boleh terus. Bapak Ibu sampai 24 jam di sini juga boleh, sampai malam juga boleh di sini. Tapi bawa nasi dewek-dewek. Bapak Ibu rahimakumullah, saya diminta sudah lama kami bersama dengan KPIH Al-Huda sejak saya jadi kepala kantor Kemenag di Banyuasin, Gus ya, sampai jadi kepala kantor Kemenag di Kota Palembang, sampai jadi PJ Bupati, masih ngisi di sini kan. Karena ini peninggalan almarhum yang luar biasa, namanya Kanjus Sholawat, gedung untuk kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini insya Allah yang menyampaikan Bapak Ibu dari tanah sekarang, di tanah kita ini sampai ke tanah suci, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang bahagia, saya diminta tadi menyampaikan psikologi haji. Kenapa penting? Buat saya penting, Pak. Nanti ada materi-materi lain juga penting. Cuman saya menganggap materi psikologi haji ini penting. Kenapa penting? Karena ada satu perubahan secara psikolog, secara kejiwaan yang memang harus di-maintain, yang memang harus dirawat. Bagaimana kemudian perubahan kita di sini dengan kita nanti sampai di sana tetap fresh, tetap menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang sehat lahir dan batin. Kenapa? Karena banyak orang dari sini sekarang apalagi kelihatannya hebat, saatnya mau berangkat sudah mulai down, sampai di sana tambah down lagi. Oleh karena itu kami akan mencoba membuat materi ini kira-kira Bapak Ibu semakin fresh, semakin rileks, semakin nikmat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang bahagia, yang pertama syukuri bahwa alhamdulillah insya Allah di tahun 2025 ini Bapak Ibu akan berangkat haji. Alhamdulillah. Kenapa? Masih banyak orang yang nunggu 25 tahun ke belakang. Ibu ini daftarnya kurang lebih di tahun 2012-13 ya. Ya. Ya, saya ketika dari kantor Kementerian Agama masih kelihatan wajah-wajah Bapak ini. Wajah tu wajhillahi. Alhamdulillah. Sudah lama nabung? Iya, sudah lama. Ya. Nah, kalau yang daftar sekarang berarti 25 tahun ke depan dia akan berangkat. Ya. Daftarnya pakai apa? Nggak usah dimikiri. Ya. Ada yang jual sawah dewek pulau. Ada yang jual kebun dewek pulau, bukan sawah orang lain, bukan kebun orang lain. Tabungan kita dewek pulau, ya. Talangan dewek kita pulau. Pokoknya semuanya punya kita galuh-galuh, betul nggak? Alhamdulillah, daftar, kemudian proses panjang, 25 tahun Bapak Ibu tuh nunggu. Kapanlah berangkat? Mohon maaf, ada yang sudah nunggu lama, mungkin setahun yang lalu, dipanggil duluan. Nah, tidak sampai dia ke sana. Alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah akan sampai ke sana. Syukuri, alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, kita tergolong orang yang insya Allah tahun ini berangkat. Sekalipun mohon maaf tadi yang sudah meninggal duluan, secara syariat dia belum haji. Tetapi secara hakikat insya Allah mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pahalanya haji. Kenapa? Sejak bismillah daftar lillahi ta'ala sudah dicatat oleh Allah, nah ini calon tamu saya. Kata Allah, nah ini calon tamu saya. Cuman karena crowded jadi kaget bayar, tahun depan ya, tahun depannya lagi ya, tahun depannya lagi ya. Allahnya monggo silakan. Come back to me bahasanya. Silakan datang ke saya. Cuman tempat crowded.
Jadi ada orang ketika ngobrol dengan saya, Pak, kenapa nggak galau-galau berangkat? Oh, nggak cukup Mekahnya. Coba kota Palembang, atau inilah kira-kira nih ya. Ini mungkin muatnya orang sekitar, kalau mau diempel-empelkan apa ya? Dipadat-padatkan kita, paling 300 orang. Lah padatnya. Coba dikasih di sini uang 2.000 kira-kira mana? Membahayakan enggak? Membahayakan. Demikian juga Makkah. Khususnya pada saat dari mulai di Arafah sampai prosesi haji itu, Bapak Ibu yang berbahagia, di Mekah itu enggak kurang dari orang 3.500.000 yang ada di situ. Maka termasuk nanti kalau saatnya mendapatkan tempat hotel ya, kalau dulu namanya makab gitu ya, itu di mana ya memang kayak begitu. Kok jauh sekali sih? Yang dekat itu sudah penuh. Dan biasanya apalagi dengan haji furoda itu, mohon maaf, haji furoda yang regonya sampai 500 juta itu, buat dia kan gampang nyak saja duitnya kan, itu sudah penuh di situ. Jadi kalau nanti ternyata pada saatnya pengundian, bukan undian berhadiah, bukan, mengundi kemudian nanti dapatnya di sini, bismillah, jadikan itu media untuk bapak dan ibu beribadah. Jadi akan nyaman. Saya ini hidupnya nyaman, Pak, karena nyaman ini agak gemuk kayak begini, Pak. Karena apa? No problem. Terakhir emang gue pikirin, ada ini mampu laju, enggak selesai. Dulu lagi jadi kepala dinas sosial di Provinsi Sumatera Selatan, ya begini. Oke, kalau nggak kuat, mohon maaf Pak Gub, saya nggak bisa. Kalau begitu, saya mundur saja, lebih baik. Oh, ternyata lebih enak jadi orang begini. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, oke. Bapak Ibu dipanggil oleh Allah itu kapan datang ke sana? Bapak Ibu dipanggil oleh Allah datang ke Mekah itu kapan? Sejak oleh daftar? Kapan? Nabi Ibrahim. Kapan urengnya ini kan? Kapan diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah zaman dahulu kala, sejak zaman azali, Bapak Ibu ditentukan oleh Allah bakal haji tahun sekian. Sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tahun 2025 hambaku yang bernama Ibu Nurjana, Ibu Yuliana, ditakdirkan tanggal sekian akan haji, ditakdirkan tanggal sekian nikah. Sudah nikah belum? Mana suaminya? Apa? Oh, B3, bagus Bu. Itu petugas yang menghalalkan barang yang haram. Ya berduaan kalau belum nikah kan haram. Itu orang hebat itu P3N, penghulu. Itu orang hebat, orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Cewek sama cowok kalau belum kawin kan haram. Kalau sudah nikah, cuman hati-hati karena dia sering jingokong cantik gitu. Ya kami kan dulu atasan mereka dulu pada tahun 2008 sampai 2012 saya di Kota Palembang, 2004 sampai 2008 di Banyuasin. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah mengatakan wa'adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kata Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ibrahim undang umat manusia, wa'adzin fin nasi bil haji, undang umat manusia untuk datang menunaikan ibadah haji. Nah undangannya pada saat itu Pak, tapi diundangnya oleh Allah sejak zaman kita ruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ibrahim kan bingung. Bagaimana saya mau ngundang, mic enggak kate. Iya, telepon juga enggak kate. Sementara Nabi Ibrahim fil wadil muqaddas itu di sebuah lembah antara Sofa dengan Marwah. Ya, yang nanti Bapak Ibu akan menunaikan sa'i di sana. Kalau sekarang sudah rata, Bu. Dulu begini, Bu. Iya. Lembah antara pegunungan Sofa dan pegunungan Marwah. Nabi Ibrahim suruh manggil-manggil orang, manusia datang, manusia datang, manusia datang. Siapa yang dengar? Ketika itu hanya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, kemudian istrinya. Nabi Ibrahim itu disuruh ngundang setelah dia sukses melaksanakan perintah Allah sampai nyembelih Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, sekalipun hanya sebuah simbolis. Selesai bangun, maka di sana nanti ada yang namanya Makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim itu berdiri dan kemudian menyampaikan kepada manusia. Logikanya ya tidak logis, tetapi panggilan itu sejatinya panggilan secara secara fisik disampaikan Ibrahim, tetapi sesungguhnya panggilan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, tugasmu itu hanya manggil, yang mendatangkan itu Allah. Tugas kita sekarang Gus Lu ngajari, membimbing Bapak dan Ibu untuk nanti jamaah haji yang bagus. Tapi ikhtiar itu insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kebaikan Bapak dan Ibu. Ya. Diundangnya dulu. Nabi Ibrahim kan gak mungkin, mohon maaf, dalam teori fisika gak mungkin gelombangnya akan nilusin. Apalagi suara biasa gak mungkin akan sampai sekarang di sini. Tapi yang undang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Mereka akan datang min kulli fajjin amin, dari dusun-dusun, dari bucu-bucu, dari talang-talang, dari tulung-tulung. Nanti mereka akan datang Ibrahim. Kamu gak usah macam-macam. Yang penting kau sampaikan, manusia, datanglah kamu ke sini, biarlah kami yang akan mendatangkan. Alhamdulillah panggilan itu sampai kepada ibu dan bapak yang kita cintai. Ya, Bapak Ibu diundang oleh Allah, kemudian mendengarkan panggilan Ibrahim, alhamdulillah sampai ke sini. Panggilan itu nggak semua orang dapat, Bu, nggak semuanya. Yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang memang menjadi pilihan Allah, dan Bapak Ibu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada tetangga ibu yang duitnya banyak, ya, sawahnya libar, kemudian kebun karetnya juga lebar, sawitnya juga lebar, mobilnya banyak, rumahnya bagus, istrinya satu. Mereka belum terfikir untuk haji. Kenapa? Memang tidak sampai ke hati dia. Tapi kalau orang sudah dipanggil oleh Allah dan kemudian dia nyembat dia, maka insya Allah dia akan haji. Dan hanya mohon maaf, banyak orang yang, mohon maaf Bapak, dulu ketika saya jadi kepala kantor Kemenag itu Pak Edi Santana dulu, itu berapa kali kalau kemudian dia Oke Bapak Ibu, kita teruskan.
Jadi nggak semua orang itu mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah ya dipanggil oleh Allah untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menuju ke rumah Allah, Ibu, Allah ini kan Maha Suci, betul nggak? Subhanallah, Allah Maha Suci, Allah Maha Bersih. Kita akan di tempat Makkah Al-Mukarramah, Baitul Muqaddas. Mohon maaf, tempat yang suci, tempat yang suci. Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah yang suci. Kita akan datang ke sana. Ya, kalau kita datang ke tempatnya Presiden Bae Pak Bu, pengalaman dulu harus screening sini, screening situ, sampai ada berapa kali pintu Gus ya. Kalau mau ke istana Presiden itu sampai di screening, macam-macam. Pokoknya sudah free, tidak ada apa-apa, baru boleh masuk. Demikian pula mau masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci. Sementara kita apakah bersih? Ada nggak di sini orang yang bersih, ada yang nggak punya dosa? Ada nggak? Ibu, ada nggak yang nggak punya dosa? Bapak-bapak, ada nggak yang nggak punya dosa? Kita harapkan nanti akan bersenyawa antara frekuensi kita dengan frekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersih, maka dia akan bersenyawa dengan orang yang bersih. Biar doa kita, biar hadirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersih, kita bersih, maka cepat bersenyawa. Saya katakan, ada nggak di sini yang bersih? Ada? Ada bapak yang nggak punya dosa? Ibu, ada nggak yang nggak punya dosa? Oke, semuanya banyak dosa. Sekarang ngaku semua banyak dosa. Kalau di rumah nggak ngaku kan? Bu, bikinin kopi, nggak bikin dosa nggak kira-kira? Dosa ya? Nah, berapa kali nggak bikin kopi sama laki? Bapak, istri kita minta tambahan uang. Ada nggak uang barang 100.000? Padahal ada. Bapak ngomong nggak ada, pernah? Sering. Kira-kira dosa nggak? Duit yang di peci banyak, padahal istrinya butuh. Ada Bu ya? Ada. Mana suami ibu? Aduh, hati-hati Bu, balik Bu. Ya, memang setiap orang itu punya dosa. Kullu benu Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu pasti punya dosa, termasuk saya. Barangkali termasuk Gus Lu'ai yang puasanya seterusan gitu loh. Kenapa? Ya memang manusia. Al-insan la yahlu 'anil khotoya wan nisyan. Manusia emang nggak pernah lepas dengan yang namanya dosa dan kelupaan. Sementara kita mau datang ke sana, itu tempatnya suci. Kita dewek belum bersih. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan ngobrol terkait bagaimana kita itu bersenyawa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Connectingnya itu tinggi, atau dalam bahasa handphone itu namanya sinyalnya itu tinggi, itu bisa nanti ketemu dengan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya Bu, kalau Bapak Ibu di tempat yang jauh sinyalnya itu rendah, telepon bisa nggak? Nggak bisa. Agak bagus, ngadap-ngadap. Semakin dekat, semakin bagus. Demikian kita. Kalau sinyal kita kepada Allah itu rendah, kenapa? Story-nya kenapa? Karena banyak dosa. Ya kemudian enggak, maka ada orang yang doanya sama, tapi yang satu bisa nangis, yang satu itu biasa-biasa baik. Ya. Saya diberikan doa oleh Habib Umar almarhum al-maghfurlah rahimahullah.
14 Ulu Gus ya, 14 Ulu. Saya kali pertama datang ke Palembang itu, saya sowan kepada beliau, saya minta doa, berikan doa kepada saya, Bib. Padahal saya nunggu itu dari mulai jam 8 baru ketemu sampai jam 11, baru ketemu di jam 11. Ngobrol sampai kurang lebih ada 3 jam. Jam 1 saya baru ngomong, Bib, yakini doa, berikan kami doa, Bib. Sampai nggak dikasih. Terakhir apa? Bacalah banyak-banyak Fatihah. Dikasih kata-kata itu, senengnya itu bukan main. Kenapa? Yang ngenjuk itu orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih itu orang yang sudah mimba'dil auliya. Ya. Demikian pula ketika frekuensi kita rendah di hadapan Allah, maka kemudian mohon maaf, pengen nangis, cuman nggak bisa. Kenapa? Ya memang kayak begitu. Karena memang ada persoalan diri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama, sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu berangkat menuju ke Baitullah, apalagi nanti juga akan berziarah ke Rasulullah kurang lebih 8 hari, menunaikan arba'in di situ. Sebelum berangkat paling tidak ibu berbapak membersihkan diri. Ya. Apa? Dari kesalahan secara insani, secara manusiawi. Karena apa? Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang dengan orang lain. Ya. Kalau yang namanya dosa kepada Allah bisa sholat taubat, tapi dosa sesama manusia nggak bisa sholat taubat. Kenapa? Hakul adam alal adam. Manusia punya kewajiban dengan manusia. Allah bari'um minhum. Allah lepas dari urusan manusia. Oleh karena itu sebelum berangkat, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan sesama manusia dulu ini minta maaf satu dengan yang lain. Yang dulu di sekolah pada saatnya istirahat makan pempek 5, ngomongnya 3, namanya malu. Makan 5 ngitung telu. Ada? Nggak usah jawab. Ya. Makan pempek, makan 5 ngomongnya 2, namanya maro. Makan 5 ngomong loro. Itu jelas kesalahan. Dan jangan itu nanti dibawa ke sana. Kenapa? Kadang-kadang di sana Pak, saya ketika ke sana kadang terbayang dulu, ya Allah kami begini. Tapi alangkah nikmatnya ketika kita dari Palembang sampai ke Madinah, yang mungkin langsung ke Madinah, atau mungkin dari sini langsung ke Jeddah, dari Palembang langsung ke Jeddah, kita sudah fresh. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum berangkat, ya, minta maaf sesama di antara kita. Karena sekarang Bapak Ibu barangkali kita berangkat bulan bagus, bulan sekarang Ibu masih senang, masih beli ini, oh senyum. Tapi nanti menjelang berangkat Ibu ngangkat koper dari rumah, sudah mulai beban itu justru malah berat. Betul Pak, stresnya semakin tinggi. Karena saya pernah menjadi kepala bidang pemberangkatan dan pemulangan haji tahun 2010-2011. Saya jadi kepala bidang pemberangkatan dan pemulangan haji. Saya nggak sekedar pengen jadi duduk di situ, tapi saya pengen melihat apa yang terjadi di antara kawan-kawan calon jamaah calon haji, mohon maaf. Oh ternyata ada yang sampai dalam durasi waktu. Dulu kan sebelum berangkat itu kan dikumpulkan dulu Gus. Kan kurang lebih sekitar 2 jam ya Gus ya. Itu ada orang dalam durasi waktu 2 jam kencing sampai 3 kali. Kan tidak normal.
Ternyata setelah kita pelajari itu kencing stres, sotokes. Keluar lagi kemana kencing? Saya lihat keluar lagi uang itu kencing lagi, itu sotokes itu. Dan pernah juga ada ini pengalaman real, bukan kata ya bukan. Di tahun 2000, belum 2000-an nih, 90 berapa kita haji dari sini masih ke Jakarta dulu, ke asrama haji Pondok Gede dulu. Dari sini Pak Bu dari dari asrama haji mau ke Talang Betutu itu ada orang bandara ini sekarang belum ada bandara ini Pak. Ada orang sudah naik bus sudah, tinggal berangkat ke bandara dia keluar urung. Kenapa? Faktor psikologi haji tadi. Faktor dia belum matching dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Merasa banyak dosa, merasa banyak salah, sampai dia mengurungkan, sudah naik bus keluar. Akhirnya apa? Ya nggak berangkat. Ketika saya jadi kepala kantor Kemenag di Banyuasin, saya lihat orang yang kayak begitu langsung saya lihat. Bagaimana kemudian kita membrowsing dia untuk kemudian menjadi seger lagi, semangat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, tazkiyatun nafsi, bersihkan diri secara fisik. Badan kita nggak ada tertempel tadi dengan makanan-makanan. Mohon maaf, yang tadi biasanya di sekolah lagi zaman-zaman nakal itu ngitung makan 5 ngitung 2, ngitung 5 makan ngitung 5 makan 5 ngitung 3 ya. Jingoi lagi tukang warungnya masih ada enggak? Kalau ada datang ke situ, datangi cek main gitu kan, nostalgia. Atau mungkin ke rumahnya, nggak usah ngomong banyak-banyak, Bu, aku nih ada Bu dengan Ibu. Kalau dulu pempek saat Ibu makan dulu harganya 500 perak, jangan dibayar 500 perak. Duitnya duit sekarang, berapa harga pempek yang kira-kira warung itu? 1.500. Kalau saya pernah makan sehari makan itu 2 yang tidak saya bayar. Kali 1 bulan 60, nah banyaknya enggak. Kali berapa tahun? Sekian ratus, bayar kelah bismillah. Untuk apa? Untuk kita ketika bismillah ringan kaki kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mohon maaf yang paling banyak tapi nggak terungkap, suami dengan istri. Pak Bu, tidak sedikit orang yang ngandon bertengkar di Mekah. Tidak sedikit suami istri yang ngandon bertengkar di Mekah. Nggak sedikit Pak. Boesan terus lagi bini. Kenapa? Ternyata dia satu dengan yang lain masih punya rasa tidak enak, masih punya dosa. Ya, oleh karena itu sebelum berangkat, kita ini kan biasanya sebelum berangkat haji ini kan syukuran ya Bu ya, selamatan ya, selamatan. Oh dengan orang lain cipika-cipiki, cium tangan. Sementara kadang-kadang istri dengan suami tidak saling memaafkan. Suami dengan istri tidak saling memaafkan. Ini yang nanti di sana bisa jadi, mohon maaf, perang-perang kecil kayak begitu. Tidak nyaman ketika seperti itu. Ya. Oleh karena itu, setelah nanti mau berangkat gitu ya, sudah di-pack semuanya, malam atau besok nanti nggak tahu jam berapa berangkat di Al-Huda ini. Sebelum berangkat Bapak Ibu paling tidak sholat bareng. Ya Allah, sholat bareng, Allahu Akbar, suami istri ya. Ibu dengan ada yang nggak dengan suaminya, ada tuh, kasihan deh. Enggak apa-apa, doakan suami di sana, insya Allah akan ketemu di Raudhah, insya Allah akan ketemu di bawah Ka'bah. Ya, sholat bareng, habis sholat bareng, kemudian doa bareng, doa selamat untuk proses jalan dari sini sampai ke sana. Setelah itu kemudian
Silahkan apa istri dulu, apa suami dulu, saling maafkan. Pak, mohon maaf Pak ya, kami dulu diminta bikin teh tapi lamun ya. Gak usah sebutin Pak, nanti banyak nih Bu ya. Bapak gak usah sebutin, nanti banyak nih yang kesalahannya. Oleh karena itu pokoknya saling memaafkan, zero antara suami dengan istri, maka insya Allah kemudian kita berangkat dengan lebih fresh lagi. Kenapa? Secara manusiawi sudah tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Monggo silakan sholat tobat dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita bersih. Oh ternyata Bapak Ibu yang berbahagia sulit untuk mengatakan aku ini bersih, sulit. Bagaimana kita berangkat ke sana? Sekali lagi, di sana itu tempatnya suci. Ya. Maka langkah yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, langkah yang kedua, tadi yang pertama kita tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita sendiri. Ketika ternyata masih juga belum, ya Allah masih ada baik rasa dosa kami, masih ada baik rasa salah kami, masih ada baik maksiat kami yang mungkin belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang ketiga Bapak Ibu, yang kedua, bahwa Bapak Ibu datang ke sana itu bukan sekadar PDW, bukan kehendak dewe tadi Pak. Kenapa? Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai tamu, maka disebut dengan istilah duyufur rahman. Kita sebagai tamu Allah. Kita sudah berusaha menjadi tamu Allah yang baik. Salah satu di antaranya dengan manasik haji seperti ini udah dicatat oleh Allah. Apa sepilihan ini ya? Jadi kita sekarang duduk di sini udah dicatat oleh Allah. Hambaku nih yang jumlahnya 100 berapa? 110 yang ada di Jamaah Al-Huda ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang serius mau datang ke tempat saya, dia berusaha diri, bermanasik ria. Untuk apa? Untuk menjadi tamu Allah yang baik. Ya. Jadi ibu bapak datang ke sini, Pak Bu yang berbahagia, itu sudah menjadi poin dari Allah. Oh, hamba-hambaku dari Indonesia, khususnya jamaah haji Al-Huda ini sudah mempersiapkan diri akan ketemu dengan aku. Karena aku undang, maka Bapak Ibu yang berbahagia nanti statusnya bukan sebagai camat, bukan sebagai bupati, bukan sebagai pejabat, tetapi statusnya sebagai tamu Allah. Maka ada istilah namanya duyufur rahman. Doifun itu tamu, jamaknya duyufun, itu artinya tetamu. Ar-Rahman, tamunya Allah yang maha rahman. Ya. Langkah yang kedua, saya datang ke situ ya Allah bukan ujuk-ujuk. Karena beda Bapak Ibu, pergi ke haji dengan pergi ke Bali pasti beda. Pergi ke haji, pergi ke Amerika pasti berbeda. Pergi haji dalam rangka menjadikan dirinya lebih takarrub kepada Allah. Karena kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan menjadi tuan rumah yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah cinta dengan hambanya, maka digunakan dengan kata-kata duyufur rahman, tamunya Allah yang maha pengasih. Artinya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan diguyurkan kepada hamba Allah yang datang menuju panggilan Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ikutlah dan datanglah selalu di manasik seperti ini. Mohon maaf, ngerti maupun tidak ngerti,
Kayak mohon maaf, seperti ibu, berapa umurnya Bu? 80, baru 80 ya. Sampai berapa nanti Bu? Tidak. Sekalipun 80, saya kira kalau diceramai paling-paling masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mending kalau ke kiri masih mending, kan ada yang nyamper kan. Tapi bukan faktor paham dan tidak pahamnya, tapi faktor serius dan tidak seriusnya datang ke sini. Semakin serius datang bermanasik, maka semakin serius Allah akan menerima kita. Semakin seriusnya kita datang di tempat manasik, atau mungkin barangkali yang punya video tentang manasik haji, bismillah Bapak, kita bermanasik haji dengan video, insya Allah itu menjadi catatan Allah bahwa dia adalah orang yang serius akan datang kepadaku. Kata Nabi, barang siapa yang serius datang kepadaku, kata Nabi berkaitan dengan kepada Allah ya, kata Allah dia dalam hadis qudsiynya, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka Allah akan menyambutnya dengan cara berlari. Begitu cepatnya. Dan ini adalah ikhtiar Bapak Ibu akan menjadi tamu Allah. Nah, karena sebagai tamu Allah, tidak mungkin kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai Ar-Rahman yang menerima Bapak Ibu sebagai Duyufur Rahman, Allah akan memberikan yang tidak nyaman kepada Bapak dan Ibu. Di sini ada yang sudah punya menantu, punya anak sudah ada, yang sudah kawin ada, yang sudah rumahnya berpisah ada nggak? Menantu Bapak, menantu Ibu, yang rumahnya nggak serumah ada nggak? Ada ya. Satu saat mungkin dia berbuat salah paham, salah pala maksudnya. Bapak marah, kemudian dia datang. Apakah kemudian marah itu akan diempaskan di situ? Tidak. Baru manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendeklar sebagai sifat yang Rahman itu? Ya. Maka biarlah Allah yang akan memperlakukan kita, karena kita datang atas undanganmu ya Allah. Apa panggilannya? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan yang dulu melalui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang sejatinya takdir itu sejak zaman azali, kita belum lahir dan tidak tahu arwah kita di mana. Engkau sudah tentukan aku untuk haji. Dan melalui panggilan Ibrahim, ya Allah, alhamdulillah Engkau juga berikan rizki kepada kami. Kukumpulkan duit dari anak, kukumpulkan duit dari gaji, kukumpulkan duit dari, mohon maaf, jual sawah, jual sawit dan lain sebagainya. Kukumpulkan untuk ketemu denganmu ya Allah. Ceritamunya Allah kita. Maka nggak mungkin Allah kemudian akan menyiksa kita. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa kita tahu Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna itu? Asmaul Husna, walillahil asmaul husna. Allah itu punya sifat, mohon maaf, Allah itu punya nama 99 nama, namanya Asmaul Husna. Di situ ada Husna. Di sini ada Husna. Enggak ada ya. Allah itu punya Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang indah-indah. Saya lihat dari sifat Allah dan nama Allah, Pak Bu yang berbahagia, itu ternyata nggak ada Allah itu bersifat dendam. Ada nggak Allah bersifat dendam? Nggak ada. Jadi problem orang yang muda mau haji itu males, mohon maaf, yang banyak korupsi mau haji juga nggak mau,
Karena ternyata secara psikologis mereka itu takut kalau sampai di sana itu nanti Allah dendam. Iya, oleh karena itu penting yang saya sampaikan psikologi di sini mungkin hanya di Al-Huda saja, yang lain saya nggak nyampein. Ya. Allah nggak ada dalam sifat Asmaul Husna yang dendam, yang termasuk yang sifat wajib 20 yang dendam, nggak ada. Karena kadang-kadang sudah di sini saya berbuat begini, nanti saya pernah nabok wong, nanti saya ditabok sama Allah. Saya pernah nyakiti wong, nanti orang nyakiti kita. Saya pernah menzolimi orang, nanti kita dizolimi oleh orang, dan lain-lain sebagainya. Maka tadi langkah yang pertama, kita ta'afuf, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi sudah beres, dengan manusia dengan Allah sudah beres gitu. Yang kedua, bahwa kita datang ke sana dipanggil oleh Allah, ya. Dan yang ketiga, bahwa Allah tidak punya sifat dendam. Orang takut berangkat haji karena mereka takut kalau nanti dibalas oleh Allah. Mungkin saja ada ketika dia berangkat tadi masih belepotan, masih kotor, tidak berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena Allah nggak dendam, dan Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahman, maka insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, ya, akan dibimbing oleh Allah sampai di sana. Oke, baru 3. Kira-kira sudah agak ringan nggak? Sudah agak mendingan nggak? Agak ringan nggak, Pak? Sudah mulai semangat? Sudah nggak punya dosa lagi gitu? Nah, kira-kira tahapan pertama saling memaafkan, khususnya suami istri. Lebih khusus lagi dengan Allah. Tahapan yang kedua, bahwa kita ke sana itu diundang oleh Allah. Kalau Allah mengundang, berarti kita akan diberikan fasilitas yang baik. Ya. Yang ketiga, Allah itu tidak dendam. Allah tidak maha dendam. Yang sekarang berdosa nanti kita gocok-gocok, enggak. Allah Ar-Rahman, Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafur, Allah yang maha rahman, yang maha pengampun, yang maha baik. Dan kebaikan itu karena kita diundang oleh Allah, Allah akan berikan yang terbaik, menyuguhkan kenikmatan di sana. Kan banyak orangnya, Pak. Kan orangnya kan berjubel-jubel, Pak. Biarlah berjubel-jubel, ketika Allah pilih ini hambaku yang datang dengan luar biasa, Allah pun akan berikan keluar biasaan kepada mereka. Privilege bahasanya itu kan. Nggak mesti, Pak, orang yang haji furoda itu mendapatkan perlakuan dari Allah baik, belum tentu, Pak. Bisa jadi, mohon maaf, orang-orang yang dari dusun yang kelihatannya culun, tapi dengan Allah baik, Allah akan tuntun dan bimbing dia. Termasuk saya kalau ngomong dengan kawan-kawan, kawan-kawanku, kamu yang mungkin merasa pendidikannya hebat dari pondok pesantren, dari UIN, dari IAIN, ya, jadi ustadz, manasik itu penting. Karena kadang-kadang sudah merasa sombong, kecil Mekah itu cuman semua itulah. Tapi banyak juga ternyata profesor yang kesasar, doktor yang kesasar, banyak juga. Sementara yang buta huruf, intil-intil, nah bolak-balik dia dari hotel sampai ke selamat terus gitu kan, bolak-balik nyantai dia, nggak pernah ada persoalan apa. Sementara konon yang katanya bertitel-titel pejabat nyasar kemana-mana. Dari mana? Dari keseriusan Bapak Ibu melakukan manasik seperti ini. Jadi manasik seperti ini, Bu, bukan sekedar duduk-duduk baik, denger-denger baik,
Tapi bismillah ibu dari rumah, bismillah mau manasik, dicatat oleh Allah. Nah, lihat hambaku ini, yang dia mau kedatang ke rumahku dengan persiapan, segala macam persiapan, termasuk persiapan fisik seperti ini. Ya, baru 3. Mudah-mudahan sudah semakin memfreshkan kita. Ada yang tanyakan, monggo diaturi. Nanti masih ada 10 kalau sempat. Silakan tanyakan dulu kalau ada yang ditanyakan dulu. Kita berbuka aja, kita terbuka saja Pak Bu ya, biar fresh, biar enak. Jangan ada ganjalan gitu. Jangan ada ganjalan. Ya, monggo diaturi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait dengan ini kita harus bersih-bersih diri Pak ya. Ya mungkin saya pribadi banyak dosa Pak. Kalau ingat dengan dosa tuh rasanya nangis Pak. Mungkin emosional juga ini. Gini Pak. Kalau sendirian gitu Pak, kebetulan saya sama suami jauh gitu ya, mungkin tidak tiap hari memberikan yang terbaik gitu. Ya paling untuk sekarang ini seminggu sekali gitu kan. Kalau dulu kan sebulan sekali kalau di Riau gitu ya. Maksud saya juga kan kerja gitu Pak. Dulu kalau sekarang udah pensiun. Nah mungkin banyak hal-hal yang mungkin namanya dosa Pak ya. Kalau setiap hari minta teh, minta kopi gitu ya, saya tidak melayani seperti itu. Nah ini mungkin solusi dari Bapak sekarang ya. Mungkin kalau sekarang juga ketemunya seminggu sekali gitu. Saya tuh kalau saya sakit, setiap saya sakit saya minta maaf. Setiap saya sakit, saya selalu minta maaf. Itu pertama. Keduanya kalau salah suami, namanya suami itu sedikit bicara gitu ya. Saya banyak ngomong gitu. Kadang-kadang saya yang minta maaf, lebih banyak saya yang minta maaf gitu. Yang keduanya, saya kebetulan di sini sudah 30 tahun. Mungkin saya SD SMP aja di sana. Mungkin saya pernah gitu ya, zaman dulu gitu. Tadi mungkin nggak pernah sih ngambil sesuatu nggak bayar. Tapi seingat saya gitu ya, saya pernah ngutang apa gitu ya. Nggak ini lagi sama orangnya gitu kan. Nah, saya pernah mengidentifikasi, oh ini saya punya utang ke sini gitu ya. Nah, sekarang mungkin orangnya sudah meninggal, saya juga nggak tahu karena nggak pernah komunikasi gitu. Nah, caranya gimana bayar hutangnya gitu, supaya nanti kita ketemu Allah tuh bersih gitu. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih bagus, luar biasa. Ketika kita masih bisa nangis, ketika kita masih bisa menyesali, artinya kita sesuatu yang kita mohon maaf, jiwa kita masih bersih. Contoh Bapak Ibu yang berbahagia, ini bening. Ketika kita masukkan sesuatu yang bening, maka nggak kelihatan. Mohon maaf, ya nggak kelihatan. Mohon maaf. Saya minum dulu. Ini kayak orang jual obat aja ini. Ini air putih, dan kalau saya nggak tahu rasanya apa ini air putih. Coba dulu rasanya ya. Iya. Ternyata rasanya enak.
diistighosai. Bapak yang berbahagia beda. Air yang sudah diistighosai, kalau saya dulu ketika berangkat juga saya minta selembar istighosa, saya bawa. Kalau saya saatnya kosong di Mekah, karena saya ketika di tahun 2004 kali pertama saya haji 2005, saya selalu di atas, belum keluarga saya begini Pak, dulu kan daftar tahun itu, berangkat tahun itu aja nggak pernah ini Pak. Saya kalau sudah malam, saya biasanya di lantai 3 di Mekah itu depan Ka'bah sambil baca istighosa. Kalau ini air putih kemudian ditambah air putih, maka tidak akan, kalau saya katakan ini air putih ya, saya isi air putih, maka tidak akan berbentuk putih. Tapi kalau coba air putih ini kita isi dengan yang kotor, maka apakah akan kotor? Demikian pula sebaliknya, kalau air ini sudah keruh, kemudian kita masukkan benda, kira-kira bendanya kelihatan nggak? Air ini hitam, keruh ya itu. Kita masukin benda, oke lah, kami kasih pulpen ini, kan pulpennya kelihatan. Demikian pula hati yang masih bersih, hati yang masih suci, kemudian dimasuki kotoran yang dikit saja, itu terasa. Tapi kalau hati sudah kotor, dijui kotoran, pasti hati yang kotor itu tidak merasa. Kira-kira sama, kira-kira orang yang masih bisa nangis, insya Allah orang yang hatinya masih bersih, hatinya masih jernih. Kenapa? Dia merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Contoh lagi, orang yang biasa minum alkohol, biasanya 1 botol seumpama, ya itu dia baru mabuk. Kalau minumnya baru sesloki yang kecil itu, tidak bakal mabuk. Kenapa? Sudah biasa. Tapi kalau orang yang tidak pernah minum alkohol, secuil saja, itu kliyeng-kliyeng. Betul nggak? Saya kemarin ke Aceh. Ada orang Aceh di sini? Ada nggak orang Aceh? Nggak ada ya. Jadi oleh supir saya sama wakil Pak Gubernur ya, di Aceh, sampai di Aceh sana oleh supir saya ya Muslim gitu, Pak ada mie Aceh yang paling enak Pak. Apa? Namanya mie racing. Nggak ngerti kami Pak. Jadi ya, coba aja yang paling enak. Setelah aku makan, kok yang ya Pak ini mie racing Pak. Kenapa? Memang dikasih bumbu apa itu? Ganja itu. Ada ganjanya. Orang yang biasa nyantai aja, saya. Nah, ngapo ini Pak ini? Iya Pak, namanya mie racing, mie khusus yang ada daun ganjanya itu. Padahal dikit. Orang sana biasa aja. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi alhamdulillah kalau kita kemudian salah sedikit saja sudah, ya Allah saya ini salah. Itu berarti apa? Hati kita masih hidup, hati kita masih jernih. Gambaran tadi, kalau hati kita bening, maka ada sesuatu kesalahan sedikit masuk sini, rasanya sudah merasa gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kali pertama mendapat kedatangan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, itu luar biasa. Kenapa? Sesuatu yang tidak biasa. Ya. Nah, maka puncaknya Bapak Ibu yang berbahagia, saya sangat berharap, karena saya berdasarkan pengalaman, bukan pengalaman ya, berdasarkan kajian, ketika ada suami istri bertengkar, saya yakin ini ada sesuatu yang tidak zero. Maka saya suruh di antara mereka untuk saling memaafkan. Oleh karena itu, melalui mimbar ini yang berbahagia ini, saya berharap sebelum Bapak Ibu berangkat melangkah dari rumah, labbaik Allahumma labbaik, malamnya paling tidak saling memaafkan. Zero. Tidak usah sebutin teh, kopi, masakan kemasinan, masakan kurang masih, tidak usah.
Bapak juga nggak usah disebutin dulu duitnya aku taruh di sini. Ya, dulu aku pernah sama istri paling makannya nasi bungkus, tapi kalau sama rekanan cewek di luar makannya di rumah makan sekali makan sudah 2 juta gitu kan. Seumpama, nggak usah diomongin. Kalau ada nggak usah gitu kan. Insya Allah ini wajah-wajah bersih semua, wajah-wajah setia kepada istri. Ya Bu ya. Yang kedua, bagaimana kalau kemudian Mbak Empempe seumpama lah ya, atau apapun namanya, warung apalah namanya. Sekarang orangnya nggak tahu di mana. Tapi saya ingat dulu warungnya di situ gitu kan. Ya kalau emang di Palembang Jingo ini Palembang warungnya di mana dia? Lihat. Oh dulu warungnya ini. Tanya Ibu Mardiah sama yang jual namanya Mardiah, mohon maaf. Ya mohon maaf nih ya. Ada yang nomor dia? Alhamdulillah nggak ada. Ibu Mardiah di mana lah yang di sini rumahnya? Mardiah kan karena dia sering mengikhlaskan gitu. Oh rumahnya di sana. Seumpama. Jika rumahnya seumpama. Kenapa? Itu membawa beban. Sampai ke rumahnya, oh sudah meninggal dunia, ya sudah berikan sama anaknya ahli warisnya. Aku dulu pernah makan pempek 5 iko belum bayar. Ini aku bayar si pempek dulu harganya sih masih kecil dulu, cuman hanya 10 perak barangkali. Jangan hitung 10 perak zaman dahulu. Kenapa? Bahannya dulu dengan sekarang pasti berbeda. Nah sekarang pempek harganya tengah 2 kali 5, nah 7.500 kita balikkan. Oh ternyata juga keluarganya nggak tahu di mana. Ya sudah, sejumlah harga pempek itu bismillah ikhtiar kita sodakohkan yang insya Allah pahalanya akan sampai kepada yang jual pempek. Yang penting hati kita merasa damai, merasa bersih dengan yang sudah kita makan tadi. Sehingga apa? Berangkat itu happy. Ya. Lagi Bu, sekarang apalagi saatnya belanja, beli ihram, wah seneng kita, Pak Bu seneng. Tapi saatnya mau berangkat, ya ada yang diazani, ada yang apa, itu terbayang itu kan, wah seperti apa nanti di sana dan lain sebagainya. Ya Bu, jadi terus baik-baik sama suami, terus baik-baik sama istri, karena itulah pendamping hidup kita insya Allah sampai akhir nanti. Ya. Yang suaminya sudah meninggal dunia, ya doakan, ya sampai di sana. Kalau dia belum haji, boleh kita badalkan haji. Bismillah kan paling tidak umroh ya. Kalau badal haji nggak bisa karena ibu sedang haji, ya. Mungkin badalkan umrohnya dan lain sebagainya. Itu ya Bu ya. Ada lagi? Monggo diaturi, nggak usah malu-malu. Kalau tanya sama dokter, apalagi dokter spesialis, sekali tanya itu 250.000. Kalau tanah saya, insya Allah nggak bayar. Assalamualaikum Ustaz, izin nanya. Kan kata Ustaz bilang kalau kita mau berangkat itu minta maaf ya. Kalau kita yang punya dosa kayaknya agak mudah. Nah kalau kebalikannya nih Ustaz, misalnya orangnya nih punya salah sama kita atau zolim sama kita, memutuskan silaturahmi, gimana kitanya? Apakah kita yang duluin atau lewat apa, atau lewat WA atau silaturahmi ke rumahnya atau gimana Ustaz? Dan itu kan agak berat Ustaz. Mohon petunjuknya. Iya, sebaik-baik orang itu orang yang meminta maaf. Tetapi ternyata terbalik, pernah ada orang mendolimi kita, memfitnah kita dan lain-lain sebagainya. Dan dia pasti berdosa pada ibu. Bagaimana caranya? Itu paling gampang Bu, malahan. Dah kita maafin saja orang yang punya dosa dengan saya. Sakit, ya sudahlah. Memang sakitnya tuh di sini gitu. Tapi biarkanlah kita maafkan. Memaafkan itu lebih baik daripada yang lain-lain. Ya, apakah dulu dengan cowoknya, apakah dulu dengan kawan sekantor, apakah dulu dengan adik, apakah dulu dengan tetangga,
apakah dulu dengan, mohon maaf, ada saingannya gitu kan, ya, maafkan saja. Ya, ketika ibu berangkat, saya sudah tidak punya hakul adam dengan yang lain. Kok dia nggak minta maaf sama saya lah? Nggak usah diharapkan dia minta maaf. Ketika ibu memaafkan, itu jauh lebih baik dibandingkan ibu seumpama membuat sesuatu yang baru. Biarkanlah, ya, biarkanlah. Syukur-syukur doakan ke Allah, mudah-mudahan kawanku yang senangnya bikin fitnah itu Allah berikan hidayah untuk tidak lagi bikin ulah, bikin dolim dengan orang lain. Doain ketika ada orang berbuat salah. Maka saya kadang-kadang juga ikuti apa yang disampaikan oleh Agim, mohon maaf, gak usah cerita dengan Agim tentang yang istri, gak usah. Tapi salah satu ajaran dia, kalau kita lewat siapapun kita doakan. Ternyata memang indah. Ada orang, mohon maaf, yang kan malahan, mohon maaf Bu ya, dari apa akhirnya saya mau turun, cuman nggak jadi. Kasihan orang yang yang minta-minta jalan, yang lampu merah, jalannya begini. Saya tahu dia itu benar. Karena satu saat saya ketemu dengan dia. Dia jalan biasa saja. Ketemu di lampu merah, begini jalannya. Saya bilang syukurilah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mau minta biasa saja, sudah Pak, mohon maaf Pak, kami butuh yang makan yang Pak. Sudah, kan lebih enak. Ya. Dan banyak hal-hal lagi. Ya, jadi sebelum ibu berangkat, orang-orang yang salah pada ibu hapuskan semuanya, delete semuanya. Ya, sambil doakan mudah-mudahan dia nggak lagi seneng fitnah, seneng ngacoin orang, ya, dan lain-lain sebagainya. Seneng ganggu suami saya gitu. Berat nggak? Berat. Memang ke surga itu berat. Ya Bu ya. Bismillah. Semakin banyak ya Allah, jadikan kami orang yang bersabar. Jadikan Allah kami orang yang bersabar. Untuk apa? Untuk hal-hal yang kayak begitu. Saya ini pernah jadi Kementerian Agama, kepala Kementerian Agama yang paling bagus katanya, sampai jadi percontohan se-Indonesia. Tahu-tahu sebulan setelah itu saya dihabisin oleh orang. Saya jadi guru biasa, ya biasa saja. Tapi sekarang saya menikmati. Kalau saya dulu sampai jadi Kak Kanwil gitu, mungkin saya nggak jadi asisten 1, mungkin saya nggak jadi kepala dinas sosial, bahkan mungkin saya nggak jadi PJ Bupati. Dan yakin saya sudah pensiun di tahun 60 yang lalu. Sekarang alhamdulillah dengan sabar itu Allah masih berikan umur panjang kepada saya. Di umur 62,5 tahun ini kami masih menjadi PNS sebagai analis ahli utama di Provinsi Sumatera Selatan. Dari mana? Dari bagus. Semua orang datang ke saya, Pak, kita Pak, somasi ke hukum. Saya tidak usah, Pak. Biarlah Allah yang ngatur. Oh, aturan Allah jauh lebih hebat dibandingkan dengan aturan manusia. Maka serahkan, ufawwidu ilallah, aku serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy sekarang. Kalau dulu kita nak melo-melo wong, nah sudah habis. Ya, bahkan mungkin pensiun di umur 58 bukan 60 tahun ini. 60 tahun masih jangan pensiun dulu Presiden, kata Pak Diri. Kami masih butuh dengan Presiden. Apa? Dengan kesabaran. Kenapa? Desain Allah jauh lebih baik daripada desain manusia. Dulu di kota Palembang ada yang dari Pemkot ini. Ya. Di kota Palembang
Saya sudah tahu ditandatangani Pak Edi Santana Putra, asisten 4 bidang kesra. Sudah tahu SK-nya itu. Tahu apa? Urung dilantik. Ya sudah, kita berikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak di situ. Tahu-tahu saya di provinsi. Itulah kalkulasi Allah jauh lebih hebat. Jadi ketika ada trouble kayak begitu, dan biasakan ibu jangan pernah dendam, karena itu capek dan sibuk, ya, tidak mengenyangkan, malah bikin penyakit. Maka berikanlah maaf kepada orang lain. Saya kadang-kadang bukan bertengkar ya dengan istri saya, tapi kadang-kadang iya, kapan Din, saya ngomong sama Sarosidin ya, kapan Din kamu itu menjadi orang baik? Sampai sekarang Pak, saya mohon maaf, sholat sudah jarang-jarang lagi jadi imam. Biarlah kami yang mengamini doa imam. Ya, karena saya tahu imamnya bagus. Kalau imamnya nggak bagus, saya yang tampil ke depan. Saya mencoba sudah mengurangi dunia yang kayak begitu. Ya. Toh pada saat tertentu kami masih harus pakai jas, masih harus pakai dasi, masih harus sepatu yang bagus dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya di Rosidin, saya pengen menjadi hamba Allah yang paling dasar, yang paling hina. Ya. Bismillah, maafkan semuanya. Oke? Ibu akan lebih fresh, gak mikirin orang lain, karena Allah yang maha segala-galanya. Dihina belum seberapa. Rasul itu bukan dihina saja, bukan dibully saja, dilempari batu, dilempari kotoran unta, dilempari macam-macam, makian yang luar biasa. Ya sudah, memang Nabi kita juga begitu, nyantai saja, kita belum seberapa. Oke? Sukses untuk menjadi pemaaf. Ada lagi? Boleh, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menerangkan kita suami istri harus saling memaafkan. Jangan sampai ada kesalahan yang tidak dimaafkan. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana kalau kita kepada hewan yang lain, misalnya pemeliharaan, misalnya kucing, ayam, apa-apa yang kita senangi, kita mengasih makan atau memberi makan terlambat atau tidak sama sekali Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana kalau kemudian kita punya peliharaan? Ingat, ada seorang perempuan ini, dia masuk neraka gara-gara dia dia mengikat kucingnya, dia mengurung kucingnya, dan dia nggak dikasih makan karena kebenciannya. Ya. Nah, kalau ayam itu kita kurung karena kebencian. Nah, kok kurung kau biar mati tidak aku kasih makan kau, itu yang berdosa. Bagaimana minta dosa? Apakah minta maaf sama ayam? Lawas salam dia. Karena kita makhluk Allah, dia ciptaan Allah, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sengaja, ya. Kalau nggak sengaja, ya boleh-boleh saja. Wong ayam itu diciptakan oleh Allah agar ibu dan bapak itu sehat. Silakan ayam itu dipotong. Kan nggak salah ayam. Memang ayam diciptakan oleh Allah itu untuk menjadikan kita sehat. Dengan makan daging ayam, dengan makan telur ayam, maka kita kalau telur itu
protein ya. Ada protein hewani. Sapi boleh nggak dipotong? Boleh. Untuk apa? Untuk manusia. Ikan kita pancing, jangan kasihan ikan itu di air itu. Memang ikan untuk kita. Allah kan ngasihnya bermacam-macam. Ada yang menjadikan kenikmatan, tapi kalau dipandang ikan koi, ikan yang mahal-mahal itu kan. Ada ikan yang untuk protein, ada untuk nutrisi, ada macam-macam. Kembang, pohon-pohonan, ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dicium, ada yang bisa dipandang, alangkah indahnya. Saya kemarin punya kembang bagus, Pak. Saya beli itu tahun 96. Tahun 96, baru mati sekitar bulan Maret kemarin, Gus. Mati itu karena saya ke Jogja, tidak disiram oleh yang nunggu rumah. Ya Allah, wassalam kembang itu. Saya rawat, saya siram, bahkan kadang dengan sholawat. Sambil sholawatan saya siram kembang itu. Sambil sholawatan di rumah saya kan agak kayak rimbun gitu ya, kayak hutan lah kadang-kadang. Ya. Apa kita nikmati? Jadi kalau itu hewan, nggak perlu minta maaf sama hewannya. Itu karena hewan punya Allah. Biarlah kita mohon ampunan kepada Allah SWT. Ya Allah, aku menyiksa binatangku. Apalagi kalau semua nggak sengaja, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan jadi ganjalan. Oh ya Allah, kucingku dulu mati gitu kan. Nggak apa-apa. Karena kucing juga adalah ciptaan Allah untuk menyenangkan manusia. Apa? Wong pelihara kucing jadi happy. Wong pelihara burung, nah itu kan, itu semuanya untuk manusia, semuanya untuk manusia. Maka nikmatilah apa yang ada di bumi ini. Selagi bisa makan, makanlah. Ya, telur puyuh makanlah, jangan alangkah bagusnya telur puyuh, jangan dimakan, Pak. Jadi tadi ciptaan Allah ada yang dimanfaatkan untuk dilihat. Ada yang dimanfaatkan untuk dicium, ada yang dimanfaatkan untuk sirkulasi CO2 kita. Ya, nikmat dari Allah SWT. Oke, ada lagi? Ada lagi? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kadang-kadang teman bertanya kepada saya. Dia bertanya, menunaikan ibadah haji itu apakah membersihkan dosa atau menambah amal ibadah? Ini pertanyaan teman saya. Karena ilmu saya masih dangkal, maka saya jawab saja lillahi ta'ala. Serahkan saja kepada Allah bagaimana penilaian Allah menilainya. Apakah memang kita setelah pulang dari haji atau menunaikan ibadah haji itu kita membersihkan dosa atau menambah amal ibadah? Mohon Pak Ustadz untuk memperjelas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi haji yang pertama adalah menunaikan rukun Islam. Menunaikan rukun Islam yang kelima sebagai bentuk kewajiban kita seorang muslim. Ya. Nah, dalam prosesnya apa? Itu kan tadi menunaikan rukun Islam yang kelima, setelah syahadah, sholat, kemudian zakat, puasa, atau sebaliknya ya, yang kelima haji. Dan rukun Islam itu, mohon maaf, dari yang tidak bayar sama sekali dan hanya dalam lisan, asyhadu alla ilaha illallah, paling ringan, Pak. Yang kedua, mulai ada action, kegiatan. Apa namanya? Sholat, nggak bayar. Ya. Yang ketiga, puasa.
nggak bayar lagi. Mulai ini lagi cuma agak berat tadi, ya. Kalau syahadat di lisan saja, kalau sholat dalam gerakan, kalau ketiga mulai lapar ya? Karena nggak orang puasa nggak lapar. Kalau orang puasa nggak lapar berarti sakit perutnya itu nggak bagus. Sampai jam 6 kok nggak lapar, berarti perutnya itu punya masalah. Kalau jam 1 sudah lapar berarti orang sehat. Lebih naik lagi, keluarkan zakat, mengeluarkan duit itu ada materi yang ya haji di samping duit yang keluar, tenaga juga keluar. Jadi menunaikan kewajiban umat Islam, rukun Islam yang kelima. Dalam prosesnya setuju lillahi ta'ala. Biarlah dibungkus dengan kalimat yang paling indah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya itu kalau karena Allah pasti dihitung, Pak. Ya, kalau karena Allah pasti dihitung oleh Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, maka tidak akan dihitung oleh Allah. Karena Allah yang satu dihitung oleh Allah yang maha satu, yang ahad, maka semakin banyak yang digawekan, semakin banyak nol. Karena apa? Karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, zero. Ditambahi angka berapa saja, tetap nilainya zero. Kosong. Taya naon-naona. Nggak ada apa-apanya. Blank. Zone. Karena Allah, maka akan jadi yang namanya pahala. Ya, tapi biarlah Allah yang itu. Efek dari pahala itu nanti kita menjadi pribadi yang senang berbuat baik. Maka ada istilah haji mabrur, hajjah mabruroh. Allahumma ya hajjana hajjam mabruroh wa hajjana hajjam mabruroh. Kalau roh itu tak untuk perempuan. Hajjan mabrur, hajjatan mabruratan. Haji yang mabrur. Yang mabrur yang kayak apa? Albirru ya'malu ala birri. Dia akan senantiasa begawe bagus, omongannya semakin bagus, perilakunya semakin bagus, sedekahnya semakin bagus. Maka indikator haji mabrur itu bukan di sana. Tapi biasanya kan kita sudah dalam psikologi, Pak, selama 40 hari kita berbuat baik, biasanya dikunci oleh Allah orang itu berbuat baik. Kebaikan-kebaikan kita mulai dari bismillah berangkat dari sini, di Madinah 8 hari, di Mekah plus minusnya berapa, Gus? 29 ya? 30 hari, 40 hari, mestinya sudah mengubah karakter, mengubah tabiat. Selama 40 hari kita nggak ada berbuat dosa, kecuali mungkin yang nggak disengaja, tahu-tahu nyenggol orang, ya, seumpama, ya, maka menjadi mabrur. Maka kemudian Bapak Ibu mereka, kenapa kemudian di sana, mohon maaf, orang tuh mudah nangis? Kenapa? Karena kan bersih, tersentuh. Sentuhan yang bersifat emosional itulah yang kemudian akan membentuk diri kita. Semakin kita sodakohnya baik, semakin gawainya baik, semakin rajin, semakin kasih sayang, pokoknya kebaikan-kebaikan itu akan mengawal akan menemani kita. Namanya sebut haji mabrur, haji yang kebaikannya terus mengiringi dalam kehidupan. Itu, Pak. Jadi menunaikan rukun Islam yang kelima memang itu kewajiban umat muslim. Ya, kemudian lillahi ta'ala bungkusnya seperti itu. Dengan kita seperti itu, maka dampak efeknya, mohon maaf, kalau kita
secara syariat minum bordek saatnya kita demam, efeknya apa? Alhamdulillah demamnya berkurang, syariatnya apa? Demikian pula orang yang haji, syariatnya haji, nanti kemudian efeknya kebaikan-kebaikan itu akan muncul dalam diri kita. Begono. Oke? Masih 2 lagi sebenarnya Gus ya? Sampai jam berapa sih Gus? Sekarang jam berapa? Jam 10 lebih. Sedikit lagi aja. Masih ada materi nggak? Saya habis deh. Yang kedua. Oh yang kedua. Berapa minggu lagi? Oke. Satu lagi aja Gus. Yang 6 nanti. Yang terakhir ya. Yang terakhir yang sekarang. Saya juga mau kondangan Pak. Balik dulu ngajak istri kondangan. Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia. Pergi haji ini kan bakal meninggalkan banyak orang. Betul nggak? Bakal meninggalkan jabatan. Ada yang pejabat? Ada ya. Saya ada yang punya anak kecil. Anak kecil 10 tahun. Berapa? Bayinya ibu. Oh, ada banyak. Umur berapa? 7 bulan ya. Kira-kira lebih hebat Allah apa lebih kita? Lebih hebat kita. Lebih hebat Allah apa lebih hebat kita? Daripada Allah kan. Saya ketika berangkat haji sekarang umur 7 bulan. Pada saatnya berangkat 10 bulan. Saya ketika berangkat haji, anak yang pertama itu baru kelas 1 kelas 1 fase normal gitu. Jadi fase ini baru anak saya baru umur 10 tahun di SD. Anak yang kedua saya itu baru di TK. Anak yang ketiga saya baru umur pada saatnya berangkat baru umur 8 bulan, si Ica. Ya, si Ica itu sermintil gitu, kecil-kecil itu kan. Biarlah Allah yang akan menjaganya. Allahu khairun hafidho. Allah lah sebaik-baik yang jaganya. Yang punya jabatan gak usah khawatir jabatannya hilang. Bener? Ya, yang punya perusahaan gak usah khawatir perusahaannya kemudian rugi gara-gara gak di-maintain oleh kita. Yang punya, termasuk yang punya orang tua dan sebagainya. Oke, kita jelaskan pada saat yang kedua Gus ya, karena panjang nih, masih ada 10 lagi, 9 lagi ya. Tapi sekarang sudah mulai agak happy ya, agak ringan ya. Jadi sekali lagi sebelum berangkat kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bersih. Kok ternyata belum bersih, kan kita diundang oleh Allah. Masa Allah kemudian sampai ke situ kemudian marah-marah dengan saya? Kan nggak mungkin Allah yang ghafur. Dan yang ketiga, bahwa Allah itu tidak dendam. Ya, secara psikologis insya Allah ibu bapak ketika berangkat labbaik Allahumma labbaik itu ringan. Kenapa? Karena kita sudah yakin dengan Allah yang maha penyayang, yang maha pengampun. Itu saja barangkali ya. Nanti kalau yang kedua nanti kita selesaikan sampai ibu dan bapak apa yang perlu tanyakanlah galau-galau, mumpung di sini, mumpung tidak bayar tanya dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang bersama di majlis yang mubarakah ini ya Allah, sebagai bentuk kesiapan kami untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengundang kami ya Allah. Engkau telah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kami ya Allah. Jadikan umur kami ya Allah umur yang semakin bermanfaat untuk kehidupan kami ya Allah, umur yang bermanfaat sampai akhirat kami ya Allah.
umur yang menjadikan kami semakin banyak ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah ya Allah ikhtiar kami mujalasah di tempat yang barokah ini ya Allah. Jadikan Engkau menerima hadirnya kami ya Allah. Kami akan bersimpuh di Ka'bah-Mu ya Allah. Kami akan bertemu dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Beliau yang telah mengentaskan kami minadz-dzulumati ilan nur. Untuk itu ya Allah, sehatkan kami, berikan kesehatan lahir dan batin kepada kami ya Allah. Untuk kami pada saatnya nanti bersimpuh di Ka'bah dan bersilaturahmi dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami titipkan semua orang yang kami cintai di tempat ini ya Allah, menuju panggilan-Mu yang maha suci ya Allah. Rabbana ya Allah ya Karim, Engkau yang maha mulia ya Allah, muliakan kami semua ya Allah, dan kembalikan pada saatnya nanti di tempat yang mulia ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghafari lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Allah, yang kadang kami malu ya Allah, tidak sebanding dengan nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Tapi terkadang kenikmatan itu kami buat untuk bermaksiat ya Allah. Untuk itu ya Allah, Engkau Zat yang Maha Ghafar, ampuni kami ya Allah, karena kami sangat menyadari Kau anugerahkan pada kami dengan kenikmatan, tapi terkadang kami membuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Ampuni juga ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Allah. Orang tua kami yang sehat, berikan kemampuan mereka untuk semakin bertakwa kepada-Mu ya Allah. Orang tua kami yang ada di alam barzah, jadikanlah alam barzahna ya Allah raudhatan min riyadil jinan. Rabbana kama amartana bidu'a minna du'a mingal ijabah fastajib du'ana innaka la tukhliful mi'ad. Engkau perkenankan kami untuk berdoa, dan dengan khusyuk kami panjatkan doa hanya kepada-Mu ya Allah. Kabulkanlah kami ya Allah, berikan kemudahan kepada kami ya Allah, berikhtiar untuk menuju Baitullah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Rosyidin Hasan yang sudah menyampaikan materinya. Nanti ada sambungan berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, ada psikologi haji yang kedua, mungkin bisa nanti lebih panjang lebar kembali pembahasannya. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah mohon ampunannya. Akhirul kalam, Allahumma bikin al-qadr tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan
Iya. Iya.